Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Hadratul kiram yang saya hormati Ustadz Fauzi, yang saya hormati para alim, para ulama, para penyepuh, yang saya hormati segenap pengurus takmir masjid beserta remas, yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, dan juga seluruh jamaah yang hadir pada pagi hari ini. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat berupa kesehatan, sehingga kita bisa hadir pada acara kuliah subuh di pagi hari ini. Salawat ma'assalam tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menuntun kita dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang melalui agama Islam. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bisa bertemu dan bertatap muka dalam keadaan sehat walafiat dalam acara kuliah subuh, dan semua itu karena hidayah dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan nikmat sehat ini akan selalu ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua, terutama untuk yang hadir pada pagi hari ini. Sebelum acara kita mulai, marilah acara ini kita buka dulu dengan pembacaan Suratul Fatihah. Ila hadratin Nabiyil Mustafa sallallahu alaihi wasallam, lahumul Fatihah. Terima kasih. Adapun kuliah subuh pada pagi hari ini akan diasuh oleh Al-Ustadz Fauzi. Mudah-mudahan apa nantinya yang akan disampaikan oleh beliau bisa menjadi ilmu yang berguna, bisa menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Untuk itu, langsung saja kami serahkan kepada Al-Ustadz untuk mengisi acara kuliah subuh di pagi hari ini. Dan dimohon setelahnya penyampaian tausiah kuliah subuh sekalian ditutup dengan doa. Kepada beliau dihaturkan Allahumma sholli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah, amma ba'du. Yang kami hormati para alim, para ulama, para asatid, para asatidah ingkang khususipun ingkang dumugi wonten ing masjid kita niki, para jamaah salat subuh ingkang minulya. Syukur alhamdulillah wonten ing injing menika kita tansah pinarengan rahmat lan nikmat saking Allah Subhanahu wa taala. Dene punika kita saged nglampahi salat subuh berjamaah, dilanjutaken bincang-bincang dalam keadaan sehat walafiat dan lebih-lebih dalam keadaan Islam dan iman. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap terlimpahkan datang junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing umat dari zaman kejahiliaan menuju zaman yang berperadaban mulia dengan ajaran Islam. Bapak-bapak, ibu-ibu, sederek sedaya ingkang minulya, ngapunten saderengipun kula mboten maringi napa-napa, mboten ngaringi tausiah, mboten maringi wejangan, mboten napa-napa, amargi kula tingali panjenengan niki langkung berpengalaman, langkung banyak makan asam
garam kehidupan, sehingga saya kini yang pas adalah bertukar pengalaman gitu ya. Bertukar pengalaman, bertukar cerita, bertukar pengetahuan. Saya yang hanya berpengalaman sedikit, berilmu sedikit dibanding panjenengan yang lebih banyak, hanya sekedar menceritakan sesuatu yang pernah saya ketahui gitu kawan nggih. Baik Bapak Ibu ingkang minulya, nek wau di dalam Al-Qur'an kan disebutaken nggih, kita sekarang kan berpuasa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumus syiyamu, telah diwajibkan puasa alaikum kepada kamu sekalian, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan terhadap umat-umat sebelum kamu. Nah, temriki sekilas kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan terhadap umat-umat sebelum kamu, berarti sebelum umatnya Nabi Muhammad, berarti umat Yahudi, umat Nasrani, umatnya Nabi Daud, umatnya Nabi Ibrahim dan lain sebagainya, semuanya telah diwajibkan untuk berpuasa. Kita juga diwajibkan berpuasa, yaitu di bulan Ramadan. Sekilas tampaknya sama, sepertinya puasanya juga sama. Kenapa? Karena di situ kama kutiba, sebagaimana telah diwajibkan alal ladzina min qablikum, kepada umat-umat sebelum kamu, yaitu umat-umat sebelum Nabi Muhammad, sebelum umat Islam yang sekarang ini. Nah, sepertinya kaifiahnya sama, ya, ternyata berbeda. Kalau kita hanya diwajibkan puasa di bulan Ramadan, dan itu pun sangat ringan. Kalau umat-umat sebelum kita Yahudi, itu beda. Kalau kita puasa enak, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswati minal fajr. Makanlah, minumlah. Jadi oleh mangan minum, oleh sahur, oleh sampai kapan? Hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswati minal fajr, sampai terbitnya fajar, gampangannya begitu. Loh, fajar nggih, fajar napa? Fajar kadzib napa shadiq? Nah, fajar niku wonten kalih Bapak Ibu. Wonten fajar kadzib, wonten fajar shadiq. Nah, atau fajar kadzib dan fajar shadiq. Nah, fajar kadzib niku napa? Fajar kadzib niku sebenarnya fajar yang belum membumi. Fajar yang bukan sesungguhnya, yang belum membumi, yang tampak seperti, kalau digambarkan hati itu seperti ekor serigala berdiri ngenten. Ya, jadi fajar kadzib niku memang seret ke atas ngono. Ketok cercah putih seret ke atas ngono. Ini kalau kita pengamatan fajar shadiq nggih. Kebetulan kula niku ngamati fajar shadiq sejak tahun 2010. Mulai dari Pasuruan, Probolinggo, Situbondo, Banyuwangi, Tuban, Sumenep, Murak-Marik, Malang. Terakhir kalau nyanyi ten Jeporo. Jeporo barang. Nggih, tanggal 15 Februari 2026 ten Jeporo. Kula ten pantai napa jenenge supe kula. Nah, niku kula tingali sret. Waktu terbenam matahari, waktu fajar jam berapa? Niku mengamati niku ten pantai paling enak. Niku fajar kadzib udah seret kalau ke atas gitu. Mantarku muncul putih seret, membentang dari utara ke selatan. Nah, ini fajar shadiq. Nek muncul ngenten iki berarti sudah waktunya subuh, berarti mboten angsal makan dan minum. Langkon tenan nggih. Summa atimmus siyama ilal laili. Kemudian setelah itu sempurnakanlah puasa sampai datangnya maghrib. Malam itu maghrib maksudnya. Nggih.
Jadi seperti itu. Lah kok fajar sodik? Ya. Jadi kalau gambar Al-Quran itu hatta yatabayyana lakumul khaitul abyadu minal khaitil aswati minal fajr. Biar gambarnya seperti khait, seperti benang, tetapi sebenarnya memang tipis antara putih dan gelap itu putih. Dan sebenarnya tetap ada. Jadi ketika itu gambar putih di atas red, bawahnya itu gelap, yaitu bumi. Hamparan bumi yang tidak kena sinar matahari ini gelap di arah timur nih. Sedangkan yang di atas ufuk nih kelihatan seperti kapas putih tipis. Nah itu fajar sodik. Nah kenapa demikian? Kok ngurai masalah fajar sedikit mawon nggih, kerane sama-sama tahu. Jadi fajar kadhib niku seruat ke atas. Kenapa demikian fajar sodik? Kenapa membentang demikian? Ada peristiwa yang luar biasa. Dan ini menunjukkan kebenaran Islam itu luar biasa. Menunjukkan bumi itu bulat, tidak gepeng. Niku nggih Islam niki, melalui Al-Quran niku menunjukkan begitu. Kenapa demikian? Nun sewu nggih, nun sewu. Ketika bumi niki ngenten nggih, kita di atas mriki. Kita di atas bumi seperti ini. Matahari itu di bawah bumi begini, seret berputar begitu kan. Nah ketika masih gelap itu berputar masih di bawah bumi ini, sehingga sinar matahari ini terus ke atas ditangkap oleh partikel-partikel angkasa yang jauh dari bumi sana itu memantulkan cahaya putih, seret putih ke atas ini. Karena kelihatan seruat gitu. Ketika matahari berputar terus lebih mendekati ke ufuk begini, maka sinar matahari bisa ditangkap oleh partikel-partikel angkasa yang dekat dengan bumi, sehingga seret semuanya menerima sinar matahari, memantulkan cahaya putih dekat dengan bumi. Nah itulah fajar sodik. Ngonten nggih, sekilas ngonten critakno dawa mangke waktu entek nggih. Nah niku sekilas tahu. Sehingga seperti itu, maka itu datanglah waktu subuh. Datanglah waktu subuh, gak oleh mangan, gak oleh ngombe. Setelah itu summa atimmus siyama ilal laili. Kemudian genap sempurnakanlah puasanya sampai datangnya malam, yaitu maghrib. Nonton nggih. Jadi kalau sudah seperti itu gak oleh mangan, gak oleh ngombe. Nah, kita ada aturan, kita ada jadwal imsakiyah, obo-obo itu apa ya? Jaga-jaga ya, jaga-jaga supaya tidak kebablasan. Maka ada yang namanya imsak ya, imsak 10 menit sebelum subuh. Manfaatnya kata sing mari sing mangan minum lho iki kan awal imsak oleh mangan aku ketangi oleh ngoten asal. Tapi dijogo jangan sampai kebablasan ngoten ya. Umpamane kok sudah sahur begini, oh monggo sahur mari ngono wis imsak, resiki mulutnya, sikatan gigi berkumur, bersihkan, wudu, masuk masjid, adzan wis masuk subuh. Pas niku 10 menit. Enak nganteni wonten imsak ini eco. Ya. Maka dibentuk jadwal imsakiyah, jadwal waktu sholat sehingga kita tidak kebablasan. Bapak Ibu ingkang minulya. Nah, itu umat Islam mulai subuh atau mulai fajar sampai maghrib. Posone mong itu, mantun maghrib buka, mantun buka sholat isya, mantun maghrib sholat isya, terawih ngaji saiki meru bengi kok keturun. Jam 2:30 tangi sahur, mboten napa-napa. Tapi nek orang Yahudi mboten. Yahudi benten lagi sholat posone sami fajar sodik sampai maghrib. Mantan maghrib buka datar jam 10 turu ketileman terus marun esok tangi nopo angsal sahur mboten angsal. Nah, teruskan puasanya sampai maghrib meneh. Abot napa mboten niku? Abot. Nek bagi wong sing kerja berat niku abot, butuh sangu napa? Butuh mangan, butuh isi weteng engko esuk meneh gawe kerja. Meneku macul, meneku ngarit, meneku dodol nang pasar, ngangkut-angkut barang, butuh tenaga tuh, butuh tenaga. Nah, kalau umat Islam enak, gampang, sak durunge subuh oleh sahur. Mereka yo oleh, asalkan cek melek, tapi nek wis bengi turu, kok tangi sak durunge subuh, ya tetap gak oleh sahur. Nah, ini bedanya begitu. Enak, berarti memang bunyinya kama kutiba alal ladzina min qablu, sebagaimana telah diwajibkannya yang sama, tapi kaifiyahnya, tata caranya berbeda.
Supaya apa? La'allakum tattaqun. Tujuannya adalah upaya panjenengan semua ini menjadi orang-orang yang bertakwa. Membentuk kita menjadi orang-orang yang bertakwa, iya. Seluruh pensyariatan Islam seluruhnya itu tujuannya adalah membentuk orang-orang yang bertakwa. Namanya beda-beda. Ada yang puasa, ada yang zakat, ada yang sholat, ada yang sedekah, dan lain sebagainya. Macam-macam caranya, perintahnya macam-macam. Yang penting semuanya tujuannya kebaikan, membentuk kemasyarakatan. Tujuannya adalah membentuk manusia itu supaya menjadi orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang terbaik. Jangan tinggal saja begitu. Tujuannya sama. Walaupun tidak dibunyikan la'allakum tattaqun, isinya adalah orang yang bertakwa. Sehingga kalau dalam kajian fikih niku nggih, kalau dalam kajian fikih orang khatib mamanya khatib mau mimbar, di antara wasiatnya harus taqwallah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ngoten kan? Nek Asy-Syafi'iyah ngoten. Nek Syafi'iyah nggih. Tetapi kalau Hanafiyah tidak. Yang penting ada syiar Islam dan itu bagian dari takwa. Jadi takwa niku luas banget. Di antara syiar Islam, ayo kita menegakkan ibadah puasa. Nah, ini bagian dari syiar Islam. Ini syiar Islam, bagian dari takwa. Walaupun tidak bunyi takwa Allah, ini Hanafi tapi kalau Syafi'i kan ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum. Mesti ada itu. Siapa orang-orang yang bertakwa itu? Nanti derajatnya jelas. Panjenengan dengan sama saya itu sama, tapi mungkin juga lebih tinggi jenengan derajatnya. Bisa saja seperti itu. Karena apa? Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di hadapan Allah di antara kalian adalah orang-orang yang paling bertakwa. Siapa yang bertakwa? Bisa saja beliau yang ada di samping saya ini. Bisa saja orang yang pegang kamera di sana, atau bapaknya ada di pojok sana. Bisa saja seperti itu. Bukan berarti orang yang bicara di depan itu paling bertakwa, belum tentu. Mungkin saja yang di pojokan sana itu lagi wiritan, lagi menghadap Allah. Nah, ini orang yang bertakwa. Kadang-kadang seperti itu. Jadi la'allakum tattaqun, membentuk orang-orang yang bertakwa. Kalau konsep ketakwa itu banyak. Kalau dalam Al-Quran banyak juga, dalam hadis juga banyak. Isinya sama, membentuk orang yang terbaik. Kalau dalam itu Al-Baqarah ya, ayat pertama dibunyikan ketika berwudu fi udallil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata dan seterusnya. Seperti itu kan, itu bentuk umumnya. Tetapi penjabarannya sangat luas. Ada sebuah hadis begini. Ada 7 golongan di mana 7 golongan ini akan dilindungi Allah, yaitu orang-orang yang bertakwa. Tapi ini terbukti. Rasulullah itu kalau menyampaikan sesuatu memang bukan ngarang, tak sakar PDW, bukan. Rasulullah menyampaikan sesuatu itu pasti itu adalah perintah Allah. Ya. Karena apa? Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah sesuatu yang disampaikan oleh Rasulullah itu Rasulullah menyampaikan itu berdasarkan hawa nafsu, keinginan, tidak. In huwa illa wahyu yuha. Sungguhnya yang disampaikan Rasulullah itu berdasarkan wahyu diwahyukan oleh Allah melalui Nabi Muhammad, gitu ya. Tetapi melalui ucapan Rasul, sehingga itu namanya hadis. Nah, ini namanya. Begini, sab'atun yudhillumullahu fi dhilli yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan, di mana 7 golongan ini akan dilindungi oleh Allah ketika sudah tidak ada perlindungan lagi kecuali perlindungan Allah. Ya kan? Zil itu payung, ya, dipayungi Allah. Bukan berarti karena kepanasan, tidak, tapi bermakna perlindungan. Ada 7 golongan nantinya akan dilindungi oleh Allah ketika sudah tidak ada perlindungan lagi kecuali perlindungan Allah. Nah, ini contoh ya. Ini Rasulullah menyampaikan seperti itu, benar adanya. Wa may yantiqu anil hawa in huwa dan terbukti. Ya. Siapa di antaranya kalau jenengan sekarang ada di masjid, aktivis jamaah masjid, aktif membangun masjid, aktif menyemarakkan masjid dengan kegiatan-kegiatan syiar, khususnya minimal adalah sholat berjamaah 5 waktu dan di samping itu kegiatan-kegiatan keislaman yang lain. Itu termasuk aktivis masjid. Disekatakan Rasulullah, rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid, atau dalam hadis yang lain dikatakan rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, yaitu orang yang hatinya selalu terpaut,
ingin menghidupkan masjid, menghidupkan kegiatan-kegiatan syiar-syiar di dalam masjid, mulai sholat jamaah dan kegiatan-kegiatan keislaman yang lain di dalam masjid. Itu contoh ya. Ternyata pemahaman yang dulu itu reduksi oleh pemahaman yang baru. Kalau orang-orang dulu, kiai-kiai dulu atau ulama-ulama kita dahulu mengatakan bahwa ini sabatun yudil wasilu yamadila dulu, itu adalah orang-orang ketika dia yaumul mahsyar nanti. Sudah tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah, takdirnya Allah, payungnya Allah. Mereka kepanasan, ya kalau dilindungi Allah, dipayungi Allah, mereka tidak akan kepanasan. Gampangannya begitu. Dikumpulkan di orang-orang mahsyar. Tetapi ternyata pemahaman semacam itu sekarang semakin berkembang oleh ulama sekarang. Sekarang itu ternyata Allah melindungi orang-orang yang dikehendaki itu sesuai dengan disebutkan oleh Rasulullah. Contohnya rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Saya ceritakan sedikit. Tahun 2026 itu ada sebuah majalah Nurani. Disebutkan di situ Cak Man itu orang Surabaya. Orang Surabaya nama Cak Man ini sudah meninggal 14 tahun, dikubur di dalam tanah. Ketika ada pelebaran jalan, pembuatan jalan baru, itu kuburan dibongkar, Pak. Dibongkar kuburan termasuk kuburan Cak Man. Kuburan yang lain sudah padat, rata dan hancur, tulang belulungnya kadang-kadang berserakan, tidak karuan, bahkan tidak karuan. Mungkin juga sudah hilang. Tetapi Cak Man itu aneh. Tanahnya seperti baru dikubur. Dipacul cuk mudah banget. Sampai ke dalam kuburannya, sampai ke makamnya, jasadnya itu ternyata masih utuh. Bukan jasadnya saja, kainnya masih putih, bersih. Jasadnya masih utuh. Apa pekerjaannya? Pekerjaannya adalah jualan jamu. Apa karena jamunya dia utuh? Tidak. Karena banyak orang yang konsumsi jamu, pengkonsumsi jamu, minum jamu juga hancur di kalang tanah ketika sudah meninggal dunia. Tetapi Cak Man utuh. Lantas apa? Ternyata beliau itu jualan di pasar jamu itu sampai jam 11 siang. Pasti sudah pulang. Untuk apa? Persiapan adzan zuhur. Nah, berangkat lagi setelah zuhur 2:30 pasti sudah di rumah. Kenapa? Persiapan adzan asar. Begitu terus tiap hari sampai maghrib, isya, subuh beliau yang adzan. Ketika suatu saat meninggal dunia, ya sampai terakhirnya itu meninggal dunia dan ternyata masih utuh. Kemungkinan ini yang mendasarinya. Saya coba eksplorasi. Saya jalan lagi ke Jombang. Di Jombang itu di desa Banjardowo, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, ada seorang alim yang bernama Kiai Musyafa. Kiai Musyafa itu pekerjaannya dakwah, ngajari orang dari masyarakat ke masyarakat, itu ngajari nuntun supaya mengenal Islam, mereka supaya jadi orang muslim yang baik dan selamat dunia akhirat, menciptakan tatanan yang baik di kalangan masyarakat. Nah, itu kegiatannya. Setiap hari kriet naik sepeda ongkel, kriet sampai jam 1 malam baru pulang berdakwah. Tiap hari ngaji di sana, keliling begitu pekerjaannya. Ternyata apa? 18 tahun dikubur di dalam tanah, ternyata masih utuh. Kok tahu? Taunya adalah dari tetangga, dari orang desa di situ. Saya kalau meninggal dunia, tolong dikubur dekat makamnya Kiai. Setelah digali kebablasan ke makamnya Kiai Musyafa itu, ternyata alhamdulillah masih utuh, kainnya masih putih, masih bersih. Kainnya masih ada, badannya masih utuh. Pekerjaannya seperti itu. Dan beliau orang yang juga punya musola, setiap hari ngopeni jamaah di musolanya. Rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Kemudian beser ke Ngampel, desa Dusun Ngampel, desa Gajah, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Ngoro. Ya, ada Kiai Fakhruddin. Kiai Fakhruddin ini berdakwah di Jawa Barat. Kemudian terakhir di mana itu? Lupa saya. Nah, itu ada di sana Tommy buat jalan besar menuju bandara. Di pantai itu apa namanya? Tempat parkirnya kapal. Nah, di situ di dermaga. Memang tidak dekat dengan dermaga, agak jauh, tapi kelewatan jalannya. Nah, ini bongkar lah, yang namanya makam dibongkar, bongkar semuanya. Nah, yang Kiai Fakhruddin ini 17 tahun di dalam tanah itu ditemukan masih utuh, rambutnya masih utuh,
Dan dengkulnya niku masih anget, ditekuk bisa dimasukkan koper. Nah, yang bawa koper ini Kiai Rifai namanya, pulang ke Jombang ya. Dibawa pulang ke Jombang, dari Tangerang. Beliau terakhir di Tangerang. Kemudian dibawa pulang ke Jombang. Itu dalam keadaan dimasukkan koper masih utuh badannya. Apa pekerjaannya? Selain beliau rajin berdakwah, apakah karena kekayaannya? Bukan. Beliau memang kaya, tapi kekayaannya untuk berjuang di jalan Allah. Ternyata masih utuh. Kenapa? Memuliakan masjidnya Allah. Ada lagi kembali ke Jombang. Di desa Gempol Pait, dusun Gempol Pait, desa Banjardawa, Kabupaten Jombang, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang. Di sana ada sepasang suami istri, Kiai Irsyad namanya. Almarhum kurang lebih 40 tahun namanya. 40 tahun. Tidak, sebentar, 40 tahun. Istrinya namanya Bunyai Rohmah. Nah, itu meninggal dunia dan masih utuh sekian lama. Kenapa? Karena kekayaannya kah? Mungkin, tapi memang beliau kaya, tapi kekayaannya buat membangun masjid. Diwakafkan tanahnya yang luas itu untuk masjid. Masjid dibangun pakai uang beliau sendiri, diisi dengan kekayaan beliau sendiri. Untuk masjid, Qur'annya beliau yang beli, damparnya beliau yang beli, masjidnya yang bangun beliau, sak tanah beliau yang wakaf. Di sampingnya ada dibangun gedung dan tanah dan gedung itu milik beliau untuk masyarakat kegiatan keagamaan. Nah, masih utuh. Tiap hari ngopeni masjid di situ, perlengkapan kebutuhan masjid dipenuhi. Nah, ini orang yang ngopeni masjid, yang bangun. Nah, ternyata apa? Masih utuh. Kalau Rasulullah mengatakan sab'atun yudhillullahu fi dhilli yauma la dhilla illa dhilluh, 7 golongan yang dilindungi Allah ketika sudah tidak ada perlindungan lagi kecuali perlindungan Allah. Di antaranya rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid, atau rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Ya, ini orangnya, orang yang hatinya terpaut untuk menghidupkan masjid. Nah, siapa yang bisa menjaga di dalam tanah sekian puluh tahun itu? Tidak ada. Mungkin yang lain aja hancur, tetangga kuburannya hancur, tapi beliau masih utuh. Kenapa? Allah yang menjaganya. Terbukti dulu jauh sebelum itu Nabiullah Ibrahim ketika dipanggang, dibakar oleh Raja Namrud, Allah mengatakan ya naru kuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah kamu dingin dan selamatkan pada Ibrahim. Api pun tidak mau panas, tetapi dingin. Nabi Ibrahim pun selamat dari bakaran Namrud. Allah yang perintah. Satu lagi pengalaman saya. Tahun 2014, ketika pesawat Air Asia jatuh di Laut Jawa, saya waktu itu di posko bencana di Polda Jatim selama 3 bulan. Sebenarnya pencarian selama 4 bulan, tapi tidak langsung dibentuk posko bencana. Setelah sekian minggu, 3 minggu kalau nggak salah, itu baru dibentuk posko bencana. Waktu itu masih ada Bu Risma sebagai wali kota juga ikut menyambut di bandara. Upacara waktu pembukaan, kemudian kita bertugas di Polda Jatim di posko bencana. Selama itu yang namanya penumpang itu jumlahnya 162 orang, semuanya mati dan semuanya hancur illa wahidah, kecuali satu. Kulum halka, hancur. Ada yang ketemu cuma jentikannya saja, kelingkingnya saja, dengkulnya saja. Terus badannya kemana? Nggak tahu, hancur. Siapa? Ya mereka 162 orang. Illa wahidah, kecuali satu yang utuh, mulai kepala sampai kaki utuh dan tidak bau. Nun sewu, yang ketemu cuma jentikannya saja itu baunya tidak karu-karuan. Ketemu dengkulnya saja dibawa ke Polda, baunya tidak karu-karuan. Seruangan di luar ruangan bau tidak karu-karuan. Tetapi ini yang satu ini utuh. Hanya satu, yang lain hancur. Siapa yang bisa menjaga di laut? Tidak ada. Siapa dia? Mohon maaf ya, kalau baik kan disebutkan tidak apa-apa ya. Barangkali bisa meniru kebaikannya. Dia orang jauhlah. Nah, orang yang tiap hari berak-berak, ayo ke masjid, ayo jamaah, ayo jamaah. Kalau ada azan, ayo jamaah, ayo ke masjid. Seperti itu, masih utuh. Kenapa? Dia ikhlas, ingin menyemarakkan, ingin menghidupkan jamaah sholat di masjid 5 waktu itu. Nah, qalbu mu'allaqun bil masajid.
Orang yang hatinya terpaut untuk menghidupkan masjid, sehingga dia di laut selama 4 bulan tidak hancur, Pak, utuh. Yang lain sudah hancur nggak karu-karuan. Nah, ini berarti Rasulullah sabdanya itu benar. Rasulullah menyampaikan seperti itu benar, tidak ngamur. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa yang disampaikan Rasulullah itu tidak berdasarkan hawa nafsu, tetapi dari wahyu yang diwahyukan Allah melalui Rasulullah. Benar adanya. Nah, ini salah satu ciri khas orang-orang yang bertakwa. Kalau 7 golongan disebutkan itu, 7 golongan itu adalah orang-orang yang bertakwa. Insya Allah orang yang semacam ini, diantara yang 7 itu juga masuk di dalamnya. Kalau ada di sana rajulani atau orang-orang yang saling mencintai karena Allah atau di jalan Allah, itu juga mereka akan terpaut hatinya dengan orang yang sama-sama cinta karena Allah. Itu ya. Jadi ciri khas orang yang bertakwa. Sehingga apa? Di sana dikatakan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Orang yang kehidupan dirinya sudah dijamin, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Orang-orang yang bertakwa akan diberikan jalan keluar dari segala kerupakannya. Jalan keluar bagi kita mungkin dalam pikiran kita berbeda dengan apa yang dikonsepkan oleh Allah. Yang terbaik menurut Allah. Kadang yang terbaik bagi kita adalah duit banyak, kan nggih? Duit banyak, istri cantik, kedudukan tinggi, terhormat, terkenal, mungkin itu yang terbaik bagi kita menurut pikiran kita, tetapi menurut Allah belum tentu. Bukan itu, ya. Nah, belum tentu. Kadang-kadang semacam itu justru menghancurkan kita, bisa saja. Tetapi yang menyelamatkan kita itu adalah yang terbaik menurut Allah, dan tentunya seharusnya kita juga mengikuti terbaik menurut kita. Makanya kalau kita melangkah segala sesuatu diistikharoi dulu, minta petunjuk Allah, ya Allah yang terbaik ini bagaimana, sehingga kita melangkah tidak salah, tidak ngawur. Oh begini yang terbaik, mungkin dulu terbaik ini, sekarang yang terbaik adalah ini. Lakukan sesuai dengan petunjuk Allah, ya. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ, dan diberikan rizki dari jalan-jalan yang tidak dikira-kira, yang tidak terhitung. Nun sewu, panjenengan kebutuhan dengan penghasilan banyak mana? Kan banyak kebutuhan. Kalau penghasilannya kan nun sewu nggih, seumpama pegawai perusahaan atau pabrik atau toko, oh saulan piro, 4 juta seumpama ngoten nggih. Tapi kebutuhannya ternyata 7 juta. Lah 7 juta, 3 juta yang kurangnya dari mana? Allah mencukupinya dari jalan yang tidak dikira-kira. Kadang-kadang tidak pernah kita perhitungkan. Kadang-kadang sehat ya sehat ini juga termasuk rizki dari Allah, kenikmatan dari Allah yang tidak kita kira-kira. Kita sehat bisa mendengar, bisa berbicara, bisa melihat, bisa merasa dan sebagainya, bisa mencium hidungnya dan sebagainya. Ini kesehatan dan kenikmatan dari Allah, ya, yang tidak pernah kita hitung. Padahal itu mestinya harus dihitung, ya, harus berterima kasih kepada Allah. Kemudian itu di dunia dijaga, di dunia diberikan kehormatan begitu. Bagaimana di alam kubur? Di alam kubur dijaga oleh Allah. Saya sebutkan tadi, orang per orang. Orang-orang yang makmur masjid itu diantara orang-orang yang bertakwa adalah orang yang hatinya terpaut untuk menghidupkan masjid, dijaga oleh Allah. Cak Man, walaupun beliau bukan imam, walaupun bukan orang yang menyedahkan hartanya untuk masjid, bukannya membangun masjid, tapi tukang adzan yang selalu menegakkan panggilan jamaah salat berjamaah 5 waktu, itu diganjar oleh Allah. Itu orang yang bertakwa. Nah, kenapa demikian? Iya. Terus siapa orang bertakwa itu? Orang yang bertakwa adalah orang yang selalu taat kepada Allah. Orang yang bertakwa, orang yang paling mulia, dicintai oleh Allah adalah orang yang taat kepada Allah. Contoh, kalau kita punya sesuatu itu menurut pada kita. Kalau kita bikin robotnya bisa kita kendalikan, senang kita. Bisa kita menuruti apa yang kita inginkan, senang kita. Bahkan yang kita tidak menciptakan suatu apapun, punya sesuatu aja. Bukan ciptaan kita. Kucing seumpama, kucing itu ciptaan Allah, tapi kucing ini sangat mengerti. Oh, kalau kita datang dia salim, salaman tangan, dicium tangan kita, senang kita. Sini Fikri, datang gitu, salim, senang. Saya punya kucing seperti itu dulu ketika masih di Jombang itu, ya. Kemudian kalau datang lama nggak ketemu, itu datang terus mencium. Nah, kadang-kadang seperti itu, saking kangennya kucing itu. Terus libet aja kalau datang cium tangannya, salim, ngerti, itu sudah senang. Padahal bukan ciptaan kita, hanya punya saja, apalagi ciptaan kita.
Allah menciptakan kita, kita patuh kepada Allah, menurut pada Allah, taat kepada Allah, otomatis Allah akan senang pada kita. Kalau Allah senang pada kita, maka Allah akan melindungi kita, menghormati kita, memuliakan kita, dan menempatkan kita pada tempat yang sangat baik. Kenapa? Karena kita taat kepada Allah. Nabiullah Ibrahim taat kepada Allah, dimuliakan oleh Allah. Nabi yang sangat taat dan takwa, terkenal. Apalagi Nabi Muhammad setelah itu juga demikian. Makanya ulul azmi itu Nabi Muhammad, kemudian Nabi Ibrahim. Orang yang paling bertakwa, orang yang patuh, sehingga orang-orang ini dimuliakan oleh Allah. Di kuburan dijaga oleh Allah. Termasuk 7 golongan tadi itu, bagian dari bertakwa. Bagaimana dengan di akhirat? Di akhirat itu Allah mengatakan, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumarah hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumarah, akan digiring orang-orang yang bertakwa kepada Allah itu kemana? Ke surganya Allah setelah berkelompok-kelompok. Orang-orang yang suka pengajian begini ini dikumpulkan oleh Allah, digiring oleh Allah ke surganya Allah bersama orang-orang yang ahli pengajian, suka pengajian gini. Orang yang ahli sholat subuh berjamaah di masjid dikumpulkan oleh Allah bersama orang-orang yang ahli sholat jamaah bersubuh di masjid untuk ke surganya Allah. Orang yang suka baca Quran dikumpulkan bersama orang-orang yang ahli baca Quran ke surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang ahli sholawat dikumpulkan dengan orang-orang yang ahli sholawat, digiring oleh Allah ke surganya Allah. Kalau Allah yang menggiring pasti nyampe, tidak akan mungkin kececer kemana, tidak mungkin. Allah yang menggiring pasti sampai ke surganya Allah. Hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha, sesampainya mereka di pintu-pintu surga, maka dibukalah pintu-pintu surganya. Ketika mereka sampai di surga, maka pintu-pintu akan dibuka. Wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum, maka penjaga-penjaga surga itu akan mengatakan kepada mereka, selamat, salam kebaikan, selamat kebaikan penuh untuk kalian. Fadkhuluha khalidin, masuklah kamu wahai orang-orang yang bertakwa, khalidin, ke dalam surga untuk selama-lamanya. Masuklah kamu ke dalam surga untuk selama-lamanya. Enak kan? Kalau Allah sudah menggiring ke surganya Allah, maka tidak perlu dicari di mana surganya, lewat mana, pakai kendaraan apa, tidak perlu. Digiring oleh Allah ke surganya Allah. Ya, kalau sudah seperti itu, orang-orang bertakwa itu sangat mulia. Di dunia sudah mulia, dikubur dijaga oleh Allah, diberikan rahmat oleh Allah, di akhirat juga digiring oleh Allah menuju surganya Allah. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang demikian. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika karim wa sallallahu alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jamil wa ala fatih wa taqdina nabiyya jami'al hajat wa tadhhuruna biha min jami'i sayyi'at tarfa'una biha indaka ala darajati bulu nabiyya wa sallallahu alaihi wa khairal hayati wa talamat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa khatayana wa turba baina wa batalana kama wa rasulana. Rabbana jalna muqimina salata min dhurriyyatina waj'alna min ahli al-'ilmi wa ahli al-khair wa ahli at-taqwa wa ahli al-Qur'an wa ahli jamaah wal jannah birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an halan thayyiban wa sallallahu umurana muratina wa dunya wal akhirah birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Allah ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dzikrika ya Allah birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma iftah lana abwaabal khair waftah lana abwaabun ni'mah waftah lana abwaab rahmah waftah lana abwaab as-sihhah waftah lana quwwah waftah lana abwaab salam waftah lana rizqi waftah lana jannah birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka imanan daima wa nas'aluka qalban khashi'a wa nas'aluka yaqin shadiqa wa nas'aluka ilman nafi'a wa nas'aluka amalan shaliha wa nas'aluka khairan katsira wa nas'aluka ihsanan zakiran fuda wa nas'aluka dinan qayyima wa nas'aluka al-afwa wal afiyah wa nas'aluka tamamal afiyah wa nas'aluka syukran wa nas'aluka. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan tarhammu faratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina sakaratul maut dan jata min an-nar wa fadhil sabab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wal batila warzuqna ijtinaba. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafur birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa ala alihi wa sahbihi alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.
اللهم صل